Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Sehat ya? Sehat, Bu. Waalaikumsalam, sehat Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Bu. Waalaikumsalam, sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Terima kasih anak-anak. Nah, sebelum kegiatan belajar pagi ini kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mas Dafa dipimpin doanya ya. Teman, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bu. Terima kasih Mas Dafa sudah memimpin doa, dan anak-anak terima kasih sudah berdoa ya. Selanjutnya anak-anak absen dulu pada link Google Form yang Bu Rina share seperti biasa ya. Ya, Bu. Sudah, Bu. Ya, Bu. Terima kasih anak-anak sudah absen. Nah, anak-anak, pagi ini kita akan belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran 1 tentang peredaran darah pada manusia. Nah, tujuan pembelajaran pagi ini, setelah mengamati video pembelajaran tentang peredaran darah manusia, siswa mampu menganalisis organ peredaran darah dan fungsinya pada manusia secara rinci. Kemudian setelah mengamati video pembelajaran tentang pantun, siswa dapat menyimpulkan pengertian pantun. Nah, anak-anak, tahukah kalian darah kita itu mengalir dari mana? Dan organ apa saja yang berperan dalam peredaran darah? Mengalir dari sistem peredaran darah, yaitu jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Jantung, Bu. Mengalir dari sistem peredaran darah, yaitu jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Mengalir dari sistem peredaran darah, yaitu jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Dari sistem peredaran darah, yaitu jantung, pembuluh darah, paru-paru. Jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Mengalir dari jantung ke seluruh tubuh, organnya jantung dan paru-paru. Dari sistem peredaran darah, organnya adalah jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Ya anak-anak, terima kasih. Ternyata kalian sudah belajar lebih banyak ya. Nah, untuk lebih jelasnya Bu Rina akan share video. Silakan nanti kalian amati, kemudian kita diskusikan. Selamat menyaksikan anak-anak. Nggih, Bu. Nggih, Bu. Nggih, Bu. Anak-anak, coba diamati ini gambar apa? Gambar organ peredaran darah pada manusia. Namanya ya jantung. Jantungnya berdetak. Fungsi utamanya jantung itu memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, jantung itu letaknya di dalam rongga dada sebelah kiri. Coba kamu pegang dadanya sebelah kiri, lah itu di dalam rongga dada sebelah kiri itu jantungmu terletak di situ. Kemudian besarnya jantung itu sekepalan tangan. Sekepalan tangan, coba kalian mengepal. Nah, kira-kira sekepalan tanganmu itu jantung kalian. Jika jantung ini dibelah, nah ini sudah dibelah jantungnya ya. Jantung itu ada 4 ruang. Ada ini namanya bilik kiri, yang ini namanya bilik kanan, ini serami kiri, ini serami kanan, itu jantung. Kemudian pembuluh darah. Di sini yang warnanya merah itu arteri, yang warnanya biru ini vena. Pembuluh darah merupakan tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Nah, sedangkan pembuluh darah manusia itu ada berapa? Ada 2, yaitu ada pembuluh nadi atau arteri, kemudian yang kedua pembuluh balik atau vena. Nah, pembuluh nadi atau arteri ini pembuluh yang membawa darah yang kaya akan oksigen keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Sedangkan pembuluh balik atau pembuluh vena ini ya yang warnanya biru,
yaitu pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju jantung. Kemudian organ peredaran darah berupa paru-paru. Nah, paru-paru manusia terdiri dari 2 gelambir. Fungsi utamanya paru-paru adalah sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Nah, sudahkah kamu menjaga organ peredaran darah? Bagaimana caranya anak-anak untuk menjaga peredaran darah? Coba perhatikan gambar berikut ini. Nah, anak-anak, ini gambar sedang apa? Ya, sedang bersepeda ya. Dalam menjaga organ peredaran darah, kita harus rajin berolahraga. Selain rajin berolahraga, apalagi? Ya, ini gambar anak sedang apa? Ya, sedang tidur. Selain rajin berolahraga, cara menjaga organ peredaran darah adalah dengan istirahat yang cukup. Anak-anak, bagaimana caranya menjaga organ peredaran darah selain rajin berolahraga dan istirahat yang cukup? Coba nanti cari tahu ya. Kemudian anak-anak bisa mengamati gambar berikut ini. Anak coba amati, ini gambar fungsi organ-organ peredaran darah. Ini ada bilik kanan, fungsinya memompa darah kaya karbon dioksida ke paru-paru. Kemudian yang ini serambi kanan, fungsinya memompa darah kaya karbon dioksida dari seluruh tubuh. Kemudian yang ini adalah bilik kiri, fungsinya memompa darah kaya oksigen ke seluruh tubuh. Kalau yang ini serambi kiri, fungsinya memompa darah kaya oksigen dari paru-paru. Kemudian yang warna biru ini merupakan arteri paru-paru. Fungsinya mengalirkan darah kaya karbon dioksida dari jantung ke paru-paru. Kemudian ini yang warna merah, vena paru-paru, membawa darah kaya oksigen dari paru-paru ke jantung. Yang warna biru itu banyak mengandung karbon dioksida dan yang warna merah banyak mengandung oksigen. Nah, anak-anak, apabila kita mempunyai organ peredaran darah yang sehat, kita wajib bersyukur. Nah, berikut ini ada contoh sebuah pantun tentang kesehatan. Jika pergi ke Pulau Madura harus lewat sebuah selat, rajinlah berolahraga agar tubuh menjadi sehat. Coba anak-anak amati, ini sebuah pantun tentang kesehatan. Nah, pantun ini ada berapa baris? Ya, ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 baris. Nah, pantun ini terdiri dari 1 bait. 1 bait terdiri dari 4 baris. 1, 2, 3, 4. Ini namanya 1 bait. Kemudian kalian amati yang paling belakang ini. Ra, at, ga, at ini. Ya, A ini dengan ini sama. Ini dengan ini sama. Makanya pantunnya bersaja A, B, A, B. Ya, kemudian baris pertama dan baris kedua disebut sampiran, baris ketiga dan keempat disebut isi. Nah, tiap baris ini ya, baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat. Tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Coba kita cek yang baris pertama. Jika pergi ke Pulau Madura, ya 10 suku kata. Coba nanti kalian cari sendiri yang baris kedua, ketiga, dan keempat ada berapa suku katanya. Terima kasih anak-anak. Oke, setelah kalian mengamati video tadi, coba ceritakan apa yang kalian lihat di dalam video, apa yang kalian dengar di dalam video, dan apa yang kalian amati di dalam video. Coba ceritakan. Pembuluh darah dan paru-paru. Ya, Mbak Dita sudah mengamati pembuluh darah dan paru-paru. Anak-anak yang lain? Fungsi organ-organ peredaran darah dan pantun. Fungsi organ-organ peredaran darah dan pantun. Fungsi peredaran darah dan paru-paru. Fungsi peredaran darah dan paru-paru. Fungsi peredaran darah dan pantun. Peredaran darah dan pantun. Fungsi peredaran darah dan pantun.
Peredaran darah manusia dan pantun. Organ-organ peredaran manusia dan pantun, Bu. 100 anak-anak, coba organ peredaran darah itu apa saja? Jantung, paru-paru, dan pembuluh darah. Jantung, paru-paru, dan pembuluh darah. Jantung, paru-paru, dan pembuluh darah. Jantung, pembuluh darah, dan paru-paru, Bu. Jantung, paru-paru, dan pembuluh darah. Jantung, paru-paru, dan pembuluh darah, Bu. Jantung, paru-paru, dan pembuluh darah. Jantung, paru-paru, dan pembuluh darah. Ya, 100 anak-anak, sekarang kalian sudah banyak peningkatan. Oke, sekarang bagaimana cara menjaga organ peredaran darah kita? Rajin berolahraga dan beristirahat yang cukup. Dengan berolahraga secara teratur dan istirahat yang cukup. Rajin berolahraga dan beristirahat, Bu. Istirahat yang cukup, rajin berolahraga, makan makanan sehat, dan hindari makanan berlemak. Dengan olahraga secara teratur dan istirahat yang cukup. Rajin berolahraga dan istirahat yang cukup. Rajin berolahraga dan istirahat dengan cukup. Rajin berolahraga dan istirahat, Bu. Ya, terima kasih anak-anak, kalian benar-benar menyimak dan sudah belajar. Coba sekarang gantian kalian yang bertanya, buat pertanyaan coba. Apa fungsi paru-paru dan jantung? Bagaimana cara kerja sistem peredaran darah kecil? Mengalirnya darah dari dalam tubuh disebut apa ya? Sistem peredaran darah. Ada pembuluh darah besar dan ada pembuluh darah kecil. Kutub jantung berfungsi untuk apa ya, Bu? Miokardium itu apa ya, Bu? Untuk mencegah bercampurnya darah yang mengandung karbon dioksida dan darah yang mengandung oksigen. Alat yang digunakan untuk mengukur denyut jantung disebut apa? Sistem peredaran darah besar, yaitu bilik kiri, arteri besar atau aorta, arteri seluruh tubuh, vena serambi kanan. Bagaimana sistem peredaran darah besar, Bu? Miokardium itu apa ya, Bu? Sistem peredaran darah. Bagaimana sistem peredaran darah kecil, Bu? Coba jawab dulu pertanyaannya Mbak Dita. Apa fungsi paru-paru dan jantung? Siapa yang bisa menjawab? Miokardium adalah kumpulan otot-otot yang sangat kuat. Paru-paru berfungsi sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Jantung berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Fungsi paru-paru adalah menyuplai oksigen ke dalam darah dan fungsi jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Fungsi jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Fungsi paru-paru adalah sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. 100 Mbak Sarah sudah menjawab pertanyaannya Mbak Dita ya. Betul sekali, fungsi jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh, sedangkan fungsi paru-paru sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Paru-paru berfungsi untuk menyuplai oksigen ke dalam darah. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Paru-paru berfungsi menyuplai oksigen ke dalam darah dan jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Ini Mbak Sarah bertanya, bagaimana cara kerja sistem peredaran darah kecil? Ayo, siapa yang mau menjawab? Silakan dijawab. Bilik kanan, arteri pulmonalis, paru-paru, vena pulmonalis, serambi kiri. Darah mengalir dari bilik kanan menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis. Dalam paru-paru terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung karbon dioksida dengan darah yang banyak mengandung oksigen. Darah yang banyak mengandung oksigen kembali ke jantung melalui vena pulmonalis.
bilik kanan menuju ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Dari paru-paru menuju ke serambi kiri melalui vena pulmonalis. Bilik kanan, arteri pulmonalis, paru-paru, vena pulmonalis, serambi kiri. Bilik kanan, arteri pulmonalis, paru-paru, vena pulmonalis, serambi kiri. Ya, 100 Mbak Nika. Sekarang pertanyaannya Mbak Cinta, katup jantung itu berfungsi untuk apa ya Bu? Siapa yang jawab? Ayo. Kutub jantung berfungsi untuk mencegah bercampurnya darah yang mengandung oksigen dengan darah yang mengandung karbon dioksida. Ya, 100 Mbak Nismara. Fungsinya katup jantung itu mencegah agar tidak bercampurnya darah yang mengandung oksigen dengan darah yang mengandung karbon dioksida. Katup jantung berfungsi untuk mencegah bercampurnya darah yang mengandung oksigen dengan darah yang mengandung karbon dioksida. Fungsi katup jantung berfungsi untuk mencegah bercampurnya darah yang mengandung oksigen dengan darah yang mengandung karbon dioksida. Katup jantung berfungsi untuk mencegah bercampurnya darah yang mengandung oksigen dan darah yang mengandung karbon dioksida. Untuk mencegah bercampurnya darah yang mengandung oksigen dengan darah yang mengandung karbon dioksida. Kutub jantung berfungsi untuk mencegah bercampurnya darah yang mengandung oksigen dengan darah yang mengandung karbon dioksida. Lanjut pertanyaannya Mbak Rufida ini. Miokardium itu apa ya Bu? Coba dijawab. Miokardium adalah otot-otot yang sangat kuat di dalam jantung. Jantung tersusun atas kumpulan otot-otot yang sangat kuat. Miokardium adalah jantung yang tersusun atas otot-otot yang kuat. Miokardium adalah jantung tersusun atas kumpulan otot-otot yang sangat kuat. Miokardium adalah kumpulan otot-otot yang sangat kuat. Jantung tersusun atas kumpulan otot-otot yang kuat. Jantung tersusun atas kumpulan otot-otot yang sangat kuat. Oke, 100 buat anak-anak semua ya. Sudah bisa menyebutkan pengertian miokardium itu apa? Alat yang digunakan untuk mengukur denyut jantung disebut apa? Coba anak-anak ada yang bisa menjawab pertanyaannya Mbak Anin ini? Yang digunakan untuk mengukur denyut jantung adalah elektrokardiograf. 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 Ya, betul sekali anak-anak. Namanya elektrokardiograf. Oke anak-anak, seru sekali ya pembelajaran hari ini. Kalian sudah banyak yang bertanya, juga banyak yang menjawab, sudah betul. Sampai di sini masihkah ada pertanyaan yang belum kita jawab? Disebut miokardium. Disebut miokardium. Disebut miokardium. Luar biasa anak-anak pembelajaran hari ini ya. Kalau pembelajarannya sering seperti ini, kalian aktif, banyak yang bertanya, banyak yang menjawab. Evaluasinya nanti kalian hasilnya bagus-bagus. Nggih, Bu. Ya, Bu. Terima kasih. Bu, terima kasih. Oke, Bu. Nggih, Bu. Sama-sama anak-anak, kalian tetap semangat belajarnya ya. Ya, Bu. Oke, selanjutnya untuk mengukur kemampuan kalian, kalian kerjakan soal evaluasi yang ada di Google Form. Sebentar lagi Bu Rina share ya. Siap, Bu. Oke, Bu. Bu. Nah, hari ini ada 2 evaluasi, silakan kalian kerjakan dulu. Nanti jika sudah selesai laporan ke sini ya. Oh, Bu. Nggih, Bu. Bu, sampun. Terima kasih anak-anak sudah selesai ya. Sudah Bu Rina lihat nilainya sudah banyak peningkatan. Yang kemarin nilainya 75, sekarang sudah 90. Yang kemarin nilainya masih 60, sekarang sudah 80. Dan beberapa anak-anak sudah meningkat nilainya.
Tetapi kalian di rumah tetap belajar lagi ya, ditingkatkan belajarnya. Ya Bu. Sama-sama Bu. Ya Bu. Setelah kalian mengerjakan soal, selanjutnya Bu Rina akan share LKPD. Untuk langkah-langkahnya sudah ada di LKPD, nanti kalian kerjakan di rumah. Jika sudah selesai, kalian foto yang bagus, kemudian dikirim Japri ke Bu Rina. Ya, untuk LKPD-nya Bu Rina kasih waktu maksimal mengumpulkan nanti pukul 15. Oke Bu. Oke anak-anak, hari ini kita sudah belajar banyak ya. Coba tadi apa saja yang sudah kita pelajari? Tentang peredaran darah manusia, pantun, dan fungsi-fungsi peredaran darah manusia. Tentang sistem peredaran darah, fungsi organ peredaran darah, dan pantun. Organ peredaran darah dan fungsi organ-organ peredaran darah dan pantun. Sistem peredaran darah manusia dan pantun. Ya, pinter sekali anak-anak. Hari ini kita sudah mempelajari organ peredaran darah manusia ya. Ada jantung, pembuluh darah, dan juga paru-paru. Kita juga sudah mempelajari cara menjaga organ peredaran darah. Kemudian tadi juga sudah belajar tentang pantun dan unsur-unsur pantun. Anak-anak, nanti kalian pelajari lagi di rumah. Jangan lupa selalu rajin belajar dan selalu jaga kesehatan serta patuhi protokol kesehatan. Oke Bu. Untuk menutup pelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya anak-anak. Untuk Mbak Nika, silakan dipimpin doanya. Mari teman-teman kita berdoa mulai. Terima kasih Mbak Nika sudah memimpin doa ya. Terima kasih juga untuk anak-anak juga sudah berdoa. Pembelajaran hari ini Bu Rina akhiri ya. Selamat belajar anak-anak, selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.